Bab 362. 4 Super Genius. Lapangan sangat tenang. Semua orang melihat ke arah Miley. Walaupun sering terjadi perkelahian di lembaga internal, tapi biasanya bisa diselesaikan dengan mudah, dan perkelahian yang seperti ini jarang terjadi. Di depan Miley, Jamir juga terpana. Dia juga tidak menyangka Miley benar-benar berani menyerang. Dia menahan rasa sakit yang hebat di lengannya, terus menatap Miley, dan hendak berbicara. Saat ini, pedang Miley tiba-tiba menyentuh keningnya. 200,000 kristal murni ungu, beri atau tidak. Suara itu jatuh, tangan kanannya sedikit mengarah ke depan, pedangnya maju sekitar 1 inci, dan dalam sekejap, wajah Jamir berlumuran darah. Sudah mengancam jiwa. Melihat adegan ini, semua orang tahu bahwa masalah ini agak rumit, dan itu jelas bukan pertarungan biasa. Ekspresi Jamir menjadi sedikit muram. Aku tidak akan beri, kamu punya nyali, bunuh saja aku. Pada saat ini, Miley tiba-tiba menusuk pedangnya ke depan, dan saat dia melihat adegan ini, wajah Jamir tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka bahwa Miley akan benar-benar berani membunuhnya. Pada saat kritis ini, Jamir tiba-tiba menghilang di tempat, dan saat dia muncul kembali, dia sudah 10 kaki jauhnya, dan di sampingnya, ada seorang pria paruh baya. Melihat pria paruh baya ini, para siswa di sekitarnya tercengang. Saat berikutnya, mereka berbalik dan berlari. Pria paruh baya itu melirik Miley, apakah kamu pendatang baru di sini? Miley mengangguk, pendatang baru di sini. Pria paruh baya berjalan menuju Miley secara perlahan, kamu sangat arogan. Miley berpikir sebentar, lalu berkata, apakah senior tidak berencana menanyakan alasannya? Pria paruh baya itu menatap langsung ke arah Miley. Aku hanya melihat kamu memukul orang dan ingin membunuh orang, itu sudah cukup. Miley tersenyum, lalu berkata, kalau begitu sepertinya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Suara itu jatuh, sebilah pedang muncul dengan tenang di antara alis Jamir, tetapi sebelum pedang itu menyentuh kulit Jamir, pedang itu tersangkut di antara 2 jari. Kedua jari ini milik pria paruh baya. Melihat pedang di depannya, kepala Jamir menjadi kosong. Apakah Miley ini gila? Dan ekspresi pria paruh baya itu juga menjadi dingin. Dia tidak menyangka Miley berani bertindak di depannya. Pria paruh baya itu menatap Miley, dan saat berikutnya, tangan kanannya dengan lembut bergerak ke arah Miley, dan gerakannya sangat ringan. Ruang hampa di depan Miley bergetar seperti gelombang. Di seberang pria paruh baya, Miley juga terkejut. Pria paruh baya ini jelas bukan alam breaker biasa. Tidak berani lengah, dia maju selangkah. Dalam sekejap, kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuhnya. Pada saat yang sama, pedang memadat di tangannya. Pada saat berikut, dia memangkasnya. Jurus 1 pedang menentukan hidup dan mati. Puff. Dengan tebasan pedang ini, ruang hampa di hadapannya langsung terkoyak, namun pedangnya tidak dapat menebas sampai akhir, karena di hadapannya, kekuatan yang terdapat di dalam ruang hampa itu juga sangat kuat. Pada saat ini, Miley berteriak dengan marah, tangannya terbanting keras. Dengan suara puff, pedang menebas sampai akhir, kekuatan di depannya langsung hancur. Melihat pemandangan ini, pria paruh baya di kejauhan sedikit menyipitkan matanya. Dewa pedang. Miley berjalan ke arah pria paruh baya dengan pedang di tangannya, dengan ekspresi agak muram. Di bawah kakinya, kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya. Melihat Miley masih ingin menyerang, pria paruh baya itu terkekeh, menarik. Saat suara itu jatuh, dia mengulurkan tangan kanannya dengan telapak menghadap keluar, dan di dalam telapak tangannya, kekuatan yang kuat diam-diam mengembun.
Pada saat ini, Mile sudah muncul di depan pria paruh baya. Pria paruh baya itu menepuk telapak tangannya, kekuatan yang kuat menyapu seperti letusan gunung berapi, ruang hampa di sekitar Mile tertekan. Begitu pedang Mile menebas, orangnya langsung terguncang keluar. Kali ini, dia terbang sejauh puluhan kaki, dan saat dia mendarat, tanah di bawah kakinya langsung retak. Pada saat ini, pria paruh baya itu menginjak kaki kanannya dengan ringan. Dalam sekejap, ruang hampa di sekitar Mile langsung terbelah, dan kemudian aliran udara hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menelan ke arah Mile. Kekuatan materi gelap. Mile terkejut, dengan cepat mengaktifkan aturan Tao ruang hampa. Saat aturan Tao ruang hampa diaktifkan, ruang hampa di sekitar yang terbelah kembali normal dalam sekejap. Melihat adegan ini, ekspresi terkejut melintas di mata pria paruh baya yang berada tidak jauh. Kamu ternyata bisa memulihkan ruang hampa, dan itu sangat mudah. Setelah mengatakan itu, dia melirik Mile, kamu punya sesuatu. Lina dan Jamyer, yang berada di samping, juga kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Mile ternyata bertarung melawan pria paruh baya ini. Perlu diketahui, pria paruh baya ini adalah mentor Wu, lembaga internal, yang secara khusus bertanggung jawab mengajar seni bela diri para siswa lembaga internal. Di seluruh lembaga internal, pasti adalah orang yang ditakuti semua orang, tetapi Mile mampu bertarung dengannya selama beberapa putaran, dan tidak ada kekalahan. Mile mengarahkan pedangnya secara diagonal ke tanah dan terdiam. Dia tahu pria paruh baya di depannya tidak mengerahkan seluruh kekuatan, dan kekuatan lawan benar-benar tidak terduga. Hanya metode ini, jika bukan karena ada aturan Tao ruang hampa, dia akan langsung hilang. Sangat kuat. Tidak bisa mengalahkannya untuk sementara. Memikirkan hal ini, Mile menyimpan pedangnya, berbalik dan lari. Melihat Mile berlari, pria paruh baya itu tercengang, langsung lari begitu saja. Melihat Mile menghilang sampai akhir di kejauhan, pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan tidak mengejar. Dia berbalik dan melirik Jamyer. Jamyer buru-buru memberi hormat, "Halo, instruktur." Pria paruh baya itu berkata dengan suara rendah, "Orang ini tidak sederhana, dan juga jiwa pembunuhan sangat berat. Jika bertemu dengannya di masa depan, cobalah untuk tidak berkonfrontasi dengannya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, wajah Jamyer sedikit jelek. Pada saat ini, Lina berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang ini tidak mudah dihadapi, kita tunggu sampai Scott Nan keluar dari bertapa." Jamyer terdiam sejenak, lalu mengangguk. Dan pada saat ini, Mile tiba-tiba muncul tidak jauh. Melihat adegan ini, ekspresi Jamyer berdua berubah drastis. Mile menyeringai dan hendak menyerang, tetapi pada saat ini, instruktur yang menghilang sebelumnya muncul lagi di depan Mile. Instruktur memandang Mile dengan dingin, begitu ingin membunuh orang. Mile berkata dengan suara rendah, "Mengapa kamu tidak bertanya siapa yang mencari masalah lebih dulu?" Instruktur berkata, "Kamu mematahkan lengannya, bukankah itu sudah cukup?" Mile tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin cukup? Sejujurnya, aku tidak bisa mengalahkanmu. Kamu bisa menyelamatkannya untuk sementara waktu, tapi bisakah menyelamatkannya untuk seumur hidup?" Bicara sampai di sini, dia tampak sedikit muram, mengarahkan pedangnya ke Jamyer yang tidak jauh. "Jika tidak memberiku 200.000 kristal murni ungu, nyawanya, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya." Instruktur sedikit menyipitkan matanya. Anak muda tidak tahu bagaimana bertindak maju atau mundur, dan umumnya akan berakhir dengan sangat menyedihkan, mengerti? Mile tersenyum, dia menggunakan pedang menunjuk ke arah Jamyer. "Aku sudah bicara sampai di sini, besok pagi,
jika tidak ada 20.000 kristal murni ungu, kepalamu pasti akan hilang. Aku akan menepati apa yang aku katakan." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke instruktur. "Jangan mengancamku, aku, Mileye, mencapai alam Arhong sejati pada usia 14 tahun, dan menjadi Dewa Pedang pada usia dari 16. Aku tidak pernah takut pada siapapun." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mendengar kata-kata Miley, instruktur bertiga di samping semuanya tercengang. Mencapai alam Arhong sejati pada usia 14 tahun. Menjadi Dewa Pedang pada usia 16 tahun. Yang pertama masih baik-baik saja, yang terakhir sedikit menakutkan. Dewa Pedang berusia 16 tahun, ini bukan menakutkan, tapi sangat menakutkan. Wajah instruktur muram, "Orang gila macam apa ini?" Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Super jenius seperti ini, bahkan dia sendiri, tidak berani macam-macam. Karena jika salah langkah, dan menjadi musuh bebuyutan, masalahnya akan besar. Apalagi ada kekuatan besar di belakang orang seperti itu. Jika lawan terbunuh, kekuatan di belakang lawan mungkin tidak berani membalas dendam pada Akademi Daoyi, tapi pasti akan berani membalas dendam padanya. Yang terpenting, Akademi Daoyi pasti akan membimbing Dewa Pedang berusia 16 tahun. Orang seperti ini, kecuali dekan, jika tidak, siapapun tidak ada yang berani menganggap enteng. Di tempat, wajah Jamyer berdua juga sedikit jelek, terutama Jamyer. Dia tidak menyangka Miley akan begitu gila. Apakah ini orang gila? Pada saat ini, Lina tiba-tiba berkata, "Kembali dulu, lalu beritahu Scott Nan." Jamyer mengangguk, dan segera, keduanya berbalik dan pergi. Para siswa di lembaga internal memiliki halaman tersendiri, dan Miley memiliki halaman sendiri, tetapi sangat sederhana. Itu adalah rumah kayu, dan di sisi kiri dan kanannya, ada 3 rumah kayu. Tampak jelas semuanya adalah siswa lembaga internal. Setelah Miley kembali ke rumah kayunya, Geralt tiba-tiba datang, bersama dengan 2 orang pria. Di dalam rumah, Geralt melirik Miley, "Saudaraku, katakan yang sebenarnya, jangan bilang kamu ingin kami melawan instruktur." "Instruktur?" Miley tertegun, lalu bertanya, "Pria paruh baya yang bertarung melawanku sebelumnya." Geralt mengangguk, "Dia." Miley tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak meminta kalian untuk membantuku melawan instruktur ini." Geralt mengangguk, "Baguslah." Setelah mengatakan ini, dia ragu-ragu dan bertanya lagi, "Apakah kamu memiliki konflik dengan Scott Nan?" Miley tersenyum dan berkata, "Bisa dikatakan seperti itu. Saat aku di lembaga eksternal, dia mulai mencari masalah denganku. Sekarang aku di lembaga internal, hanya untuk menyelesaikan perhitungan dengannya." Geralt ragu-ragu. Miley bertanya, "Kenapa?" Geralt berkata dengan suara yang dalam, "Scott Nan ini bukan orang yang sederhana. Di lembaga internal, ada 4 pelaku jenius besar. Keempatnya dianggap jenius di antara jenius. Scott Nan adalah salah satunya, dan juga ada beberapa orang yang mengikutinya, hampir 7 orang, dan Jamyer bukan yang terkuat di antara 7 orang." Miley sedikit bingung, mereka yang bisa memasuki lembaga internal semuanya adalah super jenius, mengapa mereka rela mengikuti orang lain? Geralt menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Menara api ungu, jika ingin memasuki menara api ungu untuk berlatih, tidak hanya membutuhkan kristal murni ungu, tetapi juga kekuatan yang besar. Karena di dalam menara, efek dari beberapa lantai sangat bagus, tetapi sebagian besar sudah ditempati. Mereka mengikuti Scott Nan, justru karena Scott Nan kuat, menempati area selatan lantai 3, mereka ikut Scott Nan, bisa juga latihan di lantai 3. Mendengar ini, Miley mengerti. Keuntungan.
Orang-orang ini mengikuti Skotnan sebenarnya untuk mencari keuntungan. Pada saat ini, Geralt tiba-tiba berkata, "Apakah kamu benar-benar akan membunuh Jamir itu?" Mile tersenyum sedikit, tebak. Geralt berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu benar-benar tidak takut membuat segala masalah menjadi lebih besar?" Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menyebabkan masalah menjadi besar. Apa yang paling dia tidak takuti sekarang adalah membuat masalah menjadi lebih besar. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Pria itu berjalan ke arah Geralt dan mengucapkan beberapa patah kata. Wajah Geralt tenggelam, dan kemudian menatap Mile. "Namamu muncul di daftar merah. Seseorang ingin menjebakmu." Bersambung.